pencurian kotak amal kembali meresahkan warga. Kali ini, Masjid Nurul Falah yang terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, dibobol maling pada Jumat 24 April sekitar pukul 22.30 WITA. Aksi pelaku terekam jelas oleh kamera pengawas CCTV masjid. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat sempat mengelilingi pelataran masjid sebelum masuk ke area tempat ibadah. Uniknya, pelaku yang merupakan seorang pria ini mencoba mengelabui identitasnya dengan mengenakan kain jilbab atau kerudung wanita. Pengurus Masjid Nurul Falah, Maskur Daeng Nanro, membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa pelaku mengincar kotak amal kaca yang diperuntukkan bagi donasi bencana. Kejadiannya malam hari pukul 22.28 WITA. Kotak amal tersebut posisinya berada di sebelah kanan pintu masuk jemaah wanita. Kotak amal untuk donasi bencana hilang, kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah, ujar Maskur saat dikonfirmasi, Senin 4 Mei. Menurut Haji Maskur, meski menggunakan kerudung untuk menutupi kepala, wajah pelaku sempat rekam kamera saat beraksi memecahkan kotak kaca tersebut. Kami melihat dari CCTV, pelakunya seorang pria tapi memakai kerudung wanita. Wajahnya sempat terekam jelas. Kasus ini sudah kami laporkan secara resmi ke Polres Takalar, tambahnya. Kepolisian Resor, Polres, Takalar, Sulawesi Selatan, mengungkap sejumlah kasus kriminal yang dinilai meresahkan masyarakat dalam konferensi pers di Aula Mapolres Takalar, Kamis 14 Mei. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menghadirkan 5 tersangka dengan berbagai motif kejahatan yang berhasil diungkap dalam kurun waktu 3 pekan terakhir. Konferensi pers dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Takalar, Ibtu Haryanto Hidayat Pabeta, didampingi PLT Kasih Humas AKP Rizal, KBO Reskrim Ibda Rusdiono, serta jajaran Unit Pidana Umum, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, dan personel Polsek Galesong Selatan. Kasus pertama merupakan tindak penganiayaan yang melibatkan tersangka berinisial Fadli. Pelaku ditangkap di Kolaka, Sulawesi Tenggara, setelah melakukan penikaman terhadap korban bernama Aziz Daeng Nila. Aksi tersebut dipicu motif dendam dan kecemburuan dalam hubungan rumah tangga siri. Korban mengalami luka tikam di bagian perut sebelah kiri. Tersangka dijerat pasal 466 ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Polisi juga mengungkap kasus pembusuran yang terjadi pekan lalu. Personel pemadam kebakaran, Damkar, Kabupaten Takalar kembali membuktikan bahwa tugas mereka tidak hanya memadamkan api, tetapi juga menjadi solusi cepat bagi permasalahan darurat warga. Seorang ibu bernama Erni Daeng sangat mendatangi Satpol PP dan Damkar Takalar di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang pada Kamis 14 Mei. Ia datang membawa anak kandungnya yang terus merintih kesakitan akibat sebuah cincin yang terjepit di jarinya. Kepala Bidang Damkar Takalar, Said Daeng Joa, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa sang bocah awalnya memasukkan cincin ke jarinya secara paksa. Namun saat ingin dikeluarkan, cincin tersebut justru tersangkut. Menurut penuturan orang tuanya, anak tersebut memasukkan cincin ke jarinya sendiri. Namun, saat mau dikeluarkan sudah tidak bisa dan mulai membuat jari anaknya lecet hingga terasa perih. Karena tidak tega melihat anaknya kesakitan, orang tuanya langsung membawa sang bocah ke Mako Damkar, ujar Said Daeng Joa saat dikonfirmasi, Jumat 15 Mei. Merespons aduan tersebut,
sebanyak 3 personel damkar dikerahkan untuk melakukan evakuasi medis darurat. Dengan penuh kehati-hatian, petugas menggunakan alat pemotong khusus. Pelarian panjang Muh Agil Fahmi, 32, seorang residivis kambuhan, akhirnya terhenti secara dramatis. Tim Jatanra Satreskrim Polres Goa berhasil meringkus spesialis pembobol toko gadai ini di wilayah Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, pada Jumat 15 Mei. Langkah Agil terhenti setelah polisi terpaksa melepaskan timah panas ke arah kaki kirinya. Tindakan tegas dan terukur ini dilakukan karena pelaku mencoba melarikan diri saat proses pengembangan pencarian barang bukti hasil curian. Aksi pencurian tersebut terjadi pada 16 Maret 2026 lalu di sebuah usaha titip gadai elektronik yang berlokasi di Jalan Taborong, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggasak 23 unit handphone berbagai merek, 6 unit laptop, 1 unit televisi dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp62 juta lebih. PLT Kasatreskrim Polres Goa, Arman Taru, mengungkapkan bahwa pelaku merupakan buronan yang sangat licin karena kerap berpindah-pindah daerah mulai dari Parepare, Sidrap, Luwu, hingga menyeberang ke Kendari. Berkat kerja keras tim Jatanras yang dibantu Presmo Polres Kolaka Timur,